Ya si Reva. 3, 2, 1, action. Halo, perkenalkan nama saya Fikri, ini Kak Revina, yang itu di belakangnya Kak Ismail, terus yang itu Kak Dina, Afifah. Ya. Oke, sorry ya kita langsung datang ngerubungin kamu. Jadi untuk yang kita pengen tanya-tanya nih, namanya siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Daunia Aptulia Zaida dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Sekarang saya lagi lagi di tingkat kelas 10. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya kalau di sekolah Dauni atau Aza. Oh, Azza. Jadi ini kita nyebut manggilnya apa nih? Enaknya Enaknya. Dauni aja. Dauni. Kayak merek pengen harum ya? Oke, siapa tadi namanya? Dauni. Dauni di SMK 2 ambil jurusan apa? Ambil jurusan perkantoran. Kantoran. Berarti kalau SMK itu pikirnya berarti lulus sekolah kerja gitu Iya. mikirnya. Iya, mikirnya. Tapi kalau misalnya nih ya, Iya. kan kalau kerja kan belum tentu kan Iya. ibaratnya. Nanti kalau misalnya jeda istirahat ada niatan buat kuliah nggak sih? Ada banget. Ada banget. Ya. Pinginnya kemana? Ambil jurusan yang sama sih perkantoran Oh, juga. perkantoran di Iya. mana? Perkantoran yang di mana? Di ITK. ITK. Iya. Kenapa nggak Uniba? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Oh, tergantung sih, kalau kata mama jangan yang jauh-jauh. Loh, Justru lebih jauh ya? Uniba lebih deket. Sebentar. Salah. Sebenarnya kata mama Uniba, tapi saya maunya ITK. Oh, karena mama bilangnya jangan yang jauh-jauh. Ya, Memang ini munafik memang ini. ya salah ngomong sih. Tapi kalau misalnya sudah lulus nih, kepikiran nggak untuk kayak aku ngapain sih pas lulus kuliah, lulus sekolah di SMK 2? Kira-kira apa? Sebenarnya setelah lulus itu saya kepikiran untuk jadi kowat atau komando wanita, tentara wanita. Tapi karena nggak didukung sama beberapa orang tua, terutama orang tua, jadi ngikutin alur aja sekarang. Untuk selanjutnya bakal kuliah lagi, kuliah ambil jurusan perkantoran. Jadi sejalur sama yang SMK ya? Iya. Tapi waktu masuk perkantoran itu pingin atau disuruh? Atau ada beberapa pilihan dari orang tua? Awalnya itu sempat berantem sama orang tua karena maunya ambil geologi pertambangan kan. Di SMK 1 cuma nggak diizinin karena satu perempuan, terus kalau PKL itu kan harus jauh ya, Iya. di luar kota, jadinya nggak diizinkan. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan mama suruh ambil perkantoran, akhirnya ngikut aja di jalannya. Nggak pingin jadi guru? Waktu tuh pengen jadi guru bahasa Indonesia atau matematika. Kenapa? Tapi kok bisa beda banget antara bahasa Indonesia dan matematika? Kayak musuhan itu. Ya, yang pertama dulu pengen jadi guru matematika itu karena otaknya cepet nangkep kalau hitung-hitungan. Tapi makin kesini ngeliat pelajarnya aku makin susah. Ya, Jadinya semenjak nggak. angkanya keluar huruf ya? Iya, semenjak itu nggak pengen jadi guru matematika. Terus tiba-tiba Nah. kok ada bahasa Indonesia? Suka di kesastraan sih kayak. Kesastraan. Iya, kebahasaan gitu. Nah, kebetulan banget tuh ini kakak-kakak dari sini dari jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesianya FKIP gitu. Jadi kalau di FKIP ini, jadi kita kan namanya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Iya, kan. iya. Jadi FKIP juga kita nggak cuma belajar tentang mendidik, cara jadi pendidik, kita juga belajar sastranya. Lalu kebetulan, nah ini kakak-kakaknya di sini juga ngambil ada peminatan. Peminatannya ini salah satunya ada kalau mau jadi jurnalis ada, mau jadi MC, membawa acara juga ada, teknik bicara-bicara itu. Nah kita juga ngebedah novel, cerpen gitu, drama juga ada ya meskipun dia di drama. Gitu. Terus kalau guru favorit di SMK 2 guru apa? Untuk sekarang sih guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Yes. Kenapa guru bahasa Inggris? Karena cara mengajarnya sabar banget, Oh, beda cara dengan mengajar. guru yang lain. Ya, beda dengan. Oh, Salah satunya bahasa Indonesia juga karena bahasa guru Indonesia yang baru yang lama? ya, yang baru. Yang baru. Karena cara mengajarnya itu enjoy lebih yang kayak. baru. Iya, Yang gimana dengan yang lama? enjoy yang baru. Yang lama kan laki-laki. Awalnya Bukan guru Ibu Aisyah. bukan tadi nih. Oh, beda kelasnya. Beda kelas ya. Oh iya. Tapi Doni, kan ini mengenai tentang pengajaran guru ya, yang Doni suka tadi. Nah, kira-kira penasaran nggak sih, kira-kira kenapa kok guru itu bisa disukai sama murid? Ya, penasaran karena dari beberapa penilaian saya terhadap guru-guru di sekitar, ada beberapa guru yang tidak disukai muridnya itu. Salah satunya karena faktor apa sih? Apakah karena cara mengajar yang membosankan atau bagaimana? Saya pengen tanya ke guru saya, cuma waktu itu nggak enak karena saya kira itu mungkin privasi atau bagaimana ya. Jadi saya nggak nanya ke guru saya. Jujur sih,
karena walaupun saya sudah kuliah di jurusan FKIP ya, jadi saya juga nggak tahu. Kita masih bingung kenapa. Mungkin ada beberapa faktor ya. Iya. Yang pertama mungkin emang gurunya nggak disukai, atau yang kedua kemungkinannya gurunya itu ngajar mata pelajaran yang nggak disukai. Ya enggak? Iya, biasa dua-duanya Kadang-kadang gitu loh. Meskipun gurunya sebaik apapun, kalau namanya guru matematika, kira-kira bakal sesuka guru bahasa Indonesia yang ngajarnya baik nggak? Enggak. Nah, Enggak. gitu. Jadi kalau mungkin menurut kakak tantangan guru yang paling besar ini mungkin adalah ngubah mindset siswanya. Iya. Karena kan yang namanya siswa itu kalau udah nggak suka sama pelajarannya, mau gurunya ngajar kayak gimana juga kadang-kadang nggak masuk kan? Iya, tetap Sebaliknya nggak juga berlaku. Meskipun pelajarannya biasa-biasa aja, tapi kalau gurunya dalam tanda kutip nggak dia sukai, bisa-bisa nggak masuk juga kan pelajarannya. Nah, itu adalah salah satu yang nanti kita belajar juga di FKIP. Bagaimana cara membuat perangkat mengajar, lalu bagaimana cara membuat pelajaran itu tidak membosankan bagi siswa, memberikan stimulan-stimulan gitu. Jadi gimana? Kalau misalnya Dauni kalau misalnya masuk pelajaran, misalnya nih gurunya biasanya ada apa nggak sih? Pemanasan dulu gitu. Iya, ada. Nah, Namanya ice breaking. Nah, itu contoh salah satunya gitu. Baru di SMK 2 yang begitu. Iya, Dulu di baru. SMP belum ada yang begitu. Ada, tapi Ada. khusus di pelajaran IPA aja. Nah, berarti guru yang bisanya baru IPA aja. Iya. Mungkin di SMK 2 kan nggak semua gurunya juga Iya, begitu. baru Bu Aziza kemarin. Oh, gitu. Iya. Iya. Tapi kira-kira kalau di perkantoran nih, yang misalnya bagian perkantoran, yang kamu sukai dari pelajaran perkantoran apa? Membuat surat sih. Menulis surat. Iya, menulis surat. Boleh diceritain sedikit kira-kira gimana? Kenapa kok bisa suka? Dulu awalnya saya nggak suka karena itu satu ngetiknya itu harus cepat kan, harus sesuai dengan urutan struktur yang ada. Terus makin kesini karena beberapa pertemuan dengan guru khususnya, jadi saya pelan-pelan mengerti cara mengetik 10 jari, menaruh di keyboard yang benar 10 jari itu, terus kemudian ada strukturnya. Jadi akhirnya peranan bisa walaupun masih belum sempurna hasil surat itu. Oh, jadi lebih ke teknikal ya, lebih seru ngetik Iya. banyak jari gitu. Tapi menulis surat ini kan ada tantangannya ya dan peraturannya ya. Nah, itu juga diajarkan gak sih? Kayak misalnya Iya. cara menulis surat yang bagus. Iya, salah satunya tata cara bahasanya sih. Oh, gitu. Tata cara bahasa. Berarti belajar bahasa Indonesia juga dong? Iya, berarti ya? termasuk bahasa Indonesia. Berarti kan enggak, kalau misalnya nih dengan adanya kesempatan yang terbuka dari FKIP Uniba, kita di situ kan juga belajar tentang persuratan, menulis gitu. Nah, kalau misalnya memang kesempatannya ada di FKIP Uniba, apakah tetap mau diambil atau tetap mau ke ITK aja? Bakal diambil sih, karena lebih memilih untuk jalur yang dekat daripada jalur yang jauh, yang nggak pasti. Lebih milih yang pasti daripada yang nggak pasti. Berarti pertimbangannya kepastian dan memang jarak dengan rumah. Iya, benar. Tapi nggak mau tertarik ke FKIP kah? Mungkin untuk saat ini ya masih ada 2 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu ya pikiran seseorang, ya mungkin suatu saat bakal berubah, bisa jadi ke FKIP ya yang tadi Oh disebutkan. iya, ngomong-ngomong soal pelajaran di SMK 2 sekarang kurikulumnya pakai apa Daun nih? Sekarang untuk di SMK 2 sendiri menggunakan kurikulum Merdeka yang memerdekakan siswanya. Memerdekakan siswanya. Iya, benar. Berarti pembelajaran berbasis proyek nih. Iya, proyek. Sudah dapat proyek apa aja? Ekoenzim salah satunya IPA, proyek IPA, terus hasil observasi bahasa Indonesia, melakukan Hasil observasi. observasi. Boleh dikasih tahu observasinya kayak gimana itu? Kelompok saya ya, karena waktu itu kelompok saya melakukan observasi meneliti musola yang ada di SMK Negeri 2 Balikpapan. Nah, meneliti musola berarti maksudnya apa itu? Deskripsi. Iya, deskripsi. Bagus. Terus kalau misalnya menurut Daun ini, Ya. kan ibaratnya kan dari SMP ke SMK ini ada perubahan kurikulum kan? Iya. Iya. Menurut Daun ini lebih suka yang mana? Lebih suka yang SMK sih, mungkin lebih dibebaskan, yang nggak harus tertuntut ke pelajaran itu. Ya. Mungkin gurunya juga lebih senang kali ya. Iya. Tapi Doni sendiri tahu nggak sih kayak punya bayangan untuk jadi guru nggak sih? Punya. Tapi nggak terlalu senang atau gimana? Kayak bukan utama kan ayah? Ya, mungkin bayangan yang ada di saya bukan yang terlalu utama ya, salah satunya. Ya, ada bayangan mungkin yang bukan utama. Tapi ya memang kita harus mempersiapkan dari awal ya, Iya, supaya nggak benar. terombang-ambing nanti kan Iya. perangkatnya. Jadi kalau misalnya kan kita FKIP nih, mungkin kalau untuk belajar tentang materi FKIP tertarik nggak kira-kira? Sebenarnya saya
tertarik sih apapun materinya terkecuali menghitung karena saya nggak suka Oh, menghitung. Oh, berarti pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bisa tuh. Bisa Amin. tuh ya. Iya dong. Jadi mungkin bukan karena kamu suka bahasa ya, tapi karena nggak suka angka. Iya kayak Jujur itu rata-rata semua rata-rata gitu. begitu kok. Kita semua di sini berlima juga Awalnya gitu. begitu, Kak. Awal Awalnya masuk. kalau misalnya ditanya kenapa masuk FKIP-nya bahasa Indonesia, oh nggak suka hitung-hitungan. Menghindari Masuk ternyata ada hitung-hitungan. hitung-hitungan juga. Jadi kita sudah punya beberapa kesamaan lah ya, walaupun si Doninya belum kuliah. Jadi mungkin bisa jadi pilihan lah, bahan pertimbangan. Tapi untuk misalnya nih mau kuliah ya, Doni punya bayangan untuk kuliah di luar kota gitu. Sebelumnya ada di daerah Bandung. Tapi ya karena satu nggak diizinin orang tua jadi impian itu nggak ada sudah. Cukup di Balikpapan aja. Memang terbatas oleh orang. Iya. Oke, mungkin Dauni ini terakhir ya. Iya. Terakhir ya. Jadi gini, mungkin menurut Dauni kan kakak-kakak ini kan dari Uniba ya, Iya. keguruan. Mungkin kalau menurut dari Dauni, apa sih yang dibutuhkan guru zaman sekarang itu? Biarkan nanti kan ibaratnya kan Balikpapan ini kan mau jadi Bekasinya IKN kan, ya ada soalnya. Jadi kalau misalnya kemarin Jakarta ini Bekasinya. Iya. Jadi menurut Dauni ini biar mahasiswa lulusan Uniba ini bisa bersaing, terus jadi kan guru kan, Iya. figur guru yang bisa bersaing sama nanti pendatang-pendatang baru itu kayak gimana sih? Kira-kira guru yang jadi favorit-favoritnya murid itu Mungkin kalau menurut saya dari cara mengajarnya sih Kak, kayak cara menyampaikan. cara menyampaikannya, terus cara berbaur dengan murid-murid yang ada, terus bisa menyamakan gitu loh antara guru dan murid, tapi nggak terlalu serius gitu. Oh gitu. Kayak, Jadi iya. mungkin kalau misalnya untuk anak SMK bisa jadi temen, tapi Ya, tetap punya wibawa iya, gitu ya. Benar Oke. banget ya. Baik. Mungkin itu aja sih yang mau kita tanyakan. Thank you for sharing. Terima kasih sudah sharing-sharing sama Terima kasih sudah menempatkan waktunya ya. Maaf ya ganggu waktu juga. Sudah effort banget loh kesini. Thank you banget. Perkenalkan kami ini ya, jadi mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia pendidikan ini. Jadi maksud kami menjangkau vaksin Mbak ini jadi ini boleh mohon maaf boleh tanya Mbak itu kelas berapa? Udah lulus. Ya. Ya, Mbaknya dulu di mana Pak? Boleh tahu? malah Oh Uyut Malang. Mbaknya asli orang Balikpapan atau asli Balikpapan. Balikpapan? Ada yang sebelumnya kita Tuban nggak? Mbak, kalau boleh tahu mungkin pernah mendengar tentang apa aja? Yang terkenal. Terkenal aktif ini kali ya. Terkenal juga ternyata ya teman-teman. Jadi Mbak, kami ini tadi ada tiga dari dosen kami dulu. Jadi kan itu yang kita kalau saya boleh kasih tahu dulu. Ya kan fakultas ekonomi. Salah satunya kami dari yang bahasa dan Indonesia-nya karena puncak bahasa Indonesia. Jadi kan alhamdulillah kami sudah seperti ada kadang wawancara gitu kan. Jadi kan kalau misalnya pendapat Mbak tentang Uniba itu apa sih Mbak? Kalau Mbak yang sebagai orang luar masuk Uniba tentang pendapat Uniba itu kampus yang ini swasta di Balikpapan yang saya cukup baik gitu kan. Terus juga mahasiswanya terus sekarang lebih aktif ya, karena beberapa komunitas yang ada di Balikpapan itu kebanyakan anak-anak muda. Oh jadi menurut saya mahasiswa ini mau aktif terus mau menggali ilmu di luar dari dalam kampus seperti itu, dan saya rasa perkembangan yang signifikan lah. kalau menurut Mbak apakah universitas calon-calon pendatang yang seninya kayak ini tinggal di sini kan kira-kira mau potensi nggak? Pasti jelasnya bisa, karena kan kita anak daerah ya, udah pasti ngerti daerah kita ini apa, tadi butuhnya apa, dan dia anak-anak daerah juga. Nah, dan saya rasa ya makin kesini tuh anak-anak Balikpapan tuh lebih ini deh, lebih berkualitas gitu daripada yang lain-lain, maksudnya bisa bersaing juga. Oke, baik gitu ya teman-teman. Mungkin karena sini ada ibunya kita sekalian ya Bu, boleh? Mohon maaf ya, saya tanya sama dia. Ibu, anak ibu ini nggak Bu? Empat, yang pertama, Pertama. kedua udah terus yang ketiga sempat Oh iya, mungkin ada binatang yang nanti anak-anak ini masukkan ke Uniba atau mungkin sudah
Tanggung jawab. Insya Allah. Jadi kalau ibu penasaran di fakultas kami itu, jadi di fakultas kami itu ada ada pendidikan bahasa sastra Indonesia, kami kan di sini ada pendidikan matematika, lalu ada pendidikan ekonomi. Nah, tapi selain itu juga Unip kan hanya beberapa yang lain juga kan, kita juga punya hukum, lalu ada D4K3, kan D4K3 yang paling terkenal di Bahan Notabene. Posisi di papan ini kan banyak sekali pertambangan, pekerjaan alat berat. Hanya aja kan di sini paling populer kan pekerjaan alat berat kan, tidak di Jawa itu harus punya. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Siapa tadi namanya Mbak? Mbak Vita, Ibu Ani Bu. Terima kasih banyak. Baik, mungkin terima kasih banyak Ibu waktunya. Baik, mungkin begitu saja wawancara kami kepada ibu dan anaknya ini ya. Semoga saja nanti yang bisa diberikan pendapat yang diberikan oleh anaknya dan masukan dari ibunya, anaknya juga bisa menjadikan mahasiswa Bali Pohon bisa menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.